saya akan mewawancarai salah seorang aktivis disabilitas, dalam hal ini tunanetra, dari Kabupaten Sumbawa dalam memenuhi tugas public speaking, yaitu membuat video interview dengan salah satu narasumber yang ahli di bidangnya menurut tema yang sudah disediakan dan saya pilih. Saya memilih tema fasilitas disabilitas karena saya merasa Sumbawa untuk saat ini masih kurang fasilitas terhadap disabilitas dan masih belum akses juga. Beliau adalah Bapak Aminuddin SPD yang saat ini berprofesi sebagai salah seorang guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sumbawa. Untuk lebih lanjut mengenai interviewnya dan ulasan tentang fasilitas disabilitas di Kabupaten Sumbawa, mari kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama narasumber saya, yaitu Pak Aminuddin yang biasa dikenal dengan Pak Ami. Untuk tugas public speaking. Jadi tentang temanya itu fasilitas disabilitas. Mohon waktunya Pak. Mau tanya, menurut Pak bagaimana fasilitas disabilitas yang ada di Sumbawa? Fasilitas yang ada di Sumbawa. Ya. Tapi kalau bagi Bapak itu belum begitu belum begitu maksimal, belum begitu kalau misalnya contohnya kayak di rumah sakit umum. Kalau di rumah sakit umum itu yang tersedia itu di fasilitasnya baru di VIP-nya. Kalau di tempat yang lainnya belum ada. Terus sama juga kalau yang di puskesmas itu belum tersedia, masih dalam proses. Sudah pas Bapak kemarin pergi survei, masih proses. Terus kalau di pasar belum tahu, kalau nggak survei kemarin ada kasih masuk. Itu yang kayak di VIP yang Pak bilang tadi itu bagaimana emang modelnya? Kayaknya pernah lihat ini enggak, kalau pas di sekolah di kelasnya dulu ada pegangan, terus ada pegangannya untuk fasilitas untuk tunanetra, terus sekalian untuk tunadaksa. Pegangan di samping kloset isinya. Di tangga? Enggak, bukan di tangga, di dalam kamar mandi. Di samping kloset? Ya, di samping sama di belakang. Untuk supaya bisa untuk yang disabilitas tunadaksanya untuk bisa mengakseskan di situ, bisa buang air kecil atau buang air besar. Itu pegangan itu supaya kita nggak jatuh? Ya. Terus kayak yang Pak bilang di puskesmas atau di pasar itu kenapa nggak dikasih? Kalau yang di puskesmas sudah disediakan, Bapak kan sudah pergi kemarin kan. Puskesmas mana Pak? Puskesmas Seketeng. Puskesmas Seketeng itu kan sudah lagi proses katanya. Sama kayak di sekolah. Ada untuk jalanan? akses, ya jalanan jaringan kita bisa dinyatakan grid work kata itu. Grid work jaringan untuk tunanetra. Jalan, tanda jalan untuk tunanetra itu. Kalau jalan untuk tunadaksa? Kalau itu kan untuk tanjakan itu ya kan dibikin turunan kayak gitu kan, biar enak pakai kursi roda naik ke atas. Menurut Pak selama ini bagaimana peran masyarakat itu kepada masyarakat umum yang awam itu terhadap disabilitas? Kalau bagi Bapak ya, kalau menurut pendapat Bapak yang pergi sama teman-teman kemarin sama Mas Im,
bagus penyambutannya, bagus sekali. Kita didukung sama masyarakat yang ada di Sulawesi. Pergi kemana Bang kemarin? Pertamanya kita pergi ke apa puskesmas, terus ke Bapenda kemarin alhamdulillah diterima, disambut dengan baik gitu di kantor sana. Ya itu kan kalau di kantor-kantor pejabat-pejabat, kalau misalkan di masyarakat awam itu yang di sekitar di lingkungan gitu gimana? Kalau bapak pribadi, tapi kebanyakan sih teman-teman lumayan bagus penyambutannya, penerimaannya masyarakat kepada kita yang disabilitas, terutama yang disabilitas seperti tunanetra, yang kayak tunanetra kita masih bagus. Oh jadi tidak dibeda-bedakan? Ya, kecuali di kampung. Kampung. Ya, Bagaimana masih kalau ada. bedanya di kampung? Kalau di kampung itu kan masih merasa gimana ya, kampung tunanetra itu masih kayak merasa diskriminasi kayak gitu. Itu biasanya penyebabnya kenapa itu? Kenapa kalau Biasanya kan orang-orang kan pada anak-anak kecil kan pada takut pada tunanetra, terutama kan melihat matanya kan, bahwa kadang kan tunanetra ada yang kayak bapak kan ada putih di tengah-tengahnya, terus ada yang satunya kan pecah, bisa merah kan, bisa dikatakan macam-macam lah, karena setan kadang macam-macam. ya itu kan anak kecil ya. Kalau orang dewasa itu mengerti. Kalau orang dewasa biasanya, kalau di kampung nih, Ya, ya. biasanya dia menyebut kita ini sial. Sial. Ya, kadang katakan sial, kadang dikatakan kita ini pembawa sial. Seperti itu. Sampahnya masyarakat. Oh, gitu. sampah masyarakat kayak gitu. Terus pasal di situ kan kita dikatakan sial. Terus apa namanya? Oh, berarti kita kalau ketemu sama orang seperti ini, ya kita kan tunanetra. Orang seperti ini berarti kita akan dapat rezeki. Apa yang kita cari kita akan gagal. Terus bagaimana tingkat partisipasi disabilitas di Sumbawa itu apa dalam misalkan kerja atau sekolah? Apalagi kita tahu disabilitas di Sumbawa itu sebenarnya banyak, tapi yang sekolah itu sedikit. Maksudnya? Iya, partisipasi disabilitas apa dalam di lingkungan masyarakat gitu kan, cara mereka bersosialisasi. Tapi kalau misalnya tunanetra ini masih apa ya dikatakan masih awam, masih sedikit yang berminat untuk bersekolah, terutama yang tunanetra. Dikarenakan biasanya nggak dikasih sama orang tua, kadang dikasih sama orang tua, ada dikasih sama neneknya, entah nenek kakeknya. Lewat 30 menit. Hanya seperti itu banyak di sekolah, seperti itu banyak di sekolah. Bukan karena ada faktor malu gitu Pak. Mungkin seperti itu aja, mungkin malu orang tuanya, tapi kan anaknya mungkin pengen sekolah, tapi karena orang keinginan orang tuanya kalau bapak pribadi dulu kan, contohnya ambil dari bapak dulu kan, dulu bapak ingin sekolah tapi nggak dikasih. Nah, terus setelah itu kamu akan dikucilkan oleh teman-temanmu di sana kan. Akhirnya bapak jawab, kan saya sekolah kan di sana kan senasib dan sepenanggungan sama saya di sana, sama seperti saya, mungkin beda-beda anunya, ada yang tidak bisa ngomong, ada yang punya kaki, ada yang seperti saya kan, termasuk sama Mbak, sama Bu, sesuai nama Bapak. Akhirnya dari situ terbukalah mata hati orang tua bapak, akhirnya disuruh sekolah meskipun berat hati. Akhirnya sampai sekarang ini alhamdulillah bapak bisa Di SLB. satu Sumbawa. Kalau sekarang ini ngajar di Tunagrahita kelas 4 SD. Kalau tunanetra ngajar tunagrahita itu nggak kesulitan. Kalau bagi bapak sih tidak ada kesulitan karena masih ada penglihatan bapak. Alhamdulillah nggak ada kesulitan. Kalau upaya yang Bapak lakukan untuk menyadarkan masyarakat Sumbawa, apalagi yang masih malu atau minder gitu dengan kondisinya. Bapak
Bapak ingin pergi ke tempatnya, mana tempat tunanetra yang ada, ingin pergi ngomong kasih biar bisa di sekolah. Nah, biarkan jadi Bapak yang menjadi apa namanya contohnya lah itu seperti ya. Bisa otomatis kan bapak kedua orang tua tersebut anak-anak itu kan nanti kan melihat oh bisa ya ternyata tunanetra itu bisa beraktivitas berprestasi ternyata bisa juga. Nah seperti contohnya seperti bapak kan semuanya bisa saya juga kan kuliah dari orang yang punya usaha sendiri tanpa dukungan dari orang di sekeliling bapak. Bapak hanya sendiri kan. Pak kemarin apa namanya kan waktu baru-baru jadi guru gitu, baru-baru selesai kuliah gitu kan, kalau pas sama keluarga dan kampung gitu ada nggak yang misalkan ih kok bisa dia kayak gini nggak percaya deh gitu. Tidak, dia ngomong malah kaget, heran, merasa malu semuanya. Semua yang setelah cemooh ya, semua pada malu melihat bapak sudah berhasil. Karena kan bapak itu kan tanpa dukungan dari orang tua kan dari kecil bapak dan ibu bapak kan sudah meninggalkan bapak kan. Dari situ bapak hanya berusaha sendiri. Bagaimana cara kuliah, bagaimana kita selesai kuliah itu. Memang dia terharu, menangis, berpeluh alhamdulillah sudah berjalan. Nah pertamanya kan tunanetra, baru setahun ini baru tunanetra. Insya Allah bisa. Kepada seluruh pemerintah Sumbawa lebih diperhatikan disabilitas sama masyarakat bisa memberikan terbaik. Dan kita berikan oplosan kemarin kepada Ibu PKK sama Bapak Camat ngomong seperti ini. Ternyata tunanetra dan disabilitas yang ada di Sumbawa itu ternyata jenius. Itulah harapan Bapak. Semoga pemerintah yang ada di Sumbawa lebih memperhatikan disabilitas yang ada di Sumbawa. Apa yang masih kurang di Sumbawa untuk fasilitas yang masih belum paham? Kalau masalah fasilitasnya untuk kita yang sebagai guru belum ada kayak kita apa namanya untuk alat peraga untuk mengajar masih kurang ya, terutama kita yang tunanetra masih belum diperhatikan, masih didiskriminasikan untuk disabilitas. Kalau di kota besar-besar lalu sama aja, entah tunanetra, entah tunarungu, entah normal sama yang sama berbaur. Tidak ada yang berbeda-beda antara status bagaimana dan disabilitas atau juga enak kita kalau
Oh, kemarinnya sih ada sih dari tempat tenda kemarin dari yang mau diadakan itu apa namanya yang kayak virtual itu dari banyak daftar tanpa daftar. Rencananya apa dibikin di daerah mana? Katanya sih mau dibikin terutama yang ada di depan rumah sakit, terus mau ada penyeberangan yang untuk tunanetra, terus ada yang ada di puskesmas yang 4 tahun kemarin tuh ada yang di rumah sakit umum, terus di rumah sakit Beng, sama pasar sekitar. Yang mau diadakan tapi, Iya. tapi belum. Masih direncanakan, kita tahu benar apa enggak. Terakhir Pak, menurut Bapak apa yang ingin Bapak capai untuk kedepannya dalam mengajukan disabilitas? Semoga teman-teman yang ada di luar sana jangan malu untuk berkreasi, jangan malu untuk sekolah, raihkan apa, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Tanpa harus memandang. Iya, tanpa memandang kekurangannya. Oke Pak, terima kasih waktunya Pak. Iya. Assalamualaikum. Demikian video interview saya bersama narasumber saya, yaitu Bapak Aminuddin atau biasa disapa Pak Ami, salah seorang guru dari Sekolah Luar Biasa Negeri Sumbawa atau SLBN 1 Sumbawa. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari interview saya bersama narasumber saya itu adalah untuk saat ini di Sumbawa memang belum akses fasilitasnya terhadap disabilitas, namun masih dalam proses pembangunan seperti di tempat-tempat umum seperti Rumah Sakit Daerah Provinsi Sumbawa, kemudian Puskesmas Seketeng, kemudian Pasar Keraton. Untuk saat ini sedang dibangun fasilitas-fasilitas yang dapat membantu masyarakat Sumbawa yang menyandang disabilitas dalam melakukan aktivitasnya. Demikian video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.